Kiai Mahali diyakini lahir pada tahun 1700-an dari sebuah keluarga di Timur Rujing, atau Rujing Timur, di Pulau Bawean, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Namun, tidak tertutup kemungkinan keluarga Kiai Mahali berasal dari luar Bawean, sebab banyak ulama dan juru dakwah yang bukan asli penduduk Bawean, yang kemudian diketahui berasal dari Timur Tengah atau Jawa. Dan posisi tanah kelahiran Kiai Mahali tidaklah terlalu jauh dari dermaga penyeberangan pulau yang sering dikunjungi oleh ulama-ulama dari negeri Arab. Setelah mondok sekian lama, akhirnya Kiai Mahali diambil menantu oleh Kiai Aminullah, Kiai beliau. Beliau dinikahkan dengan Nyai Hafsah binti Aminullah, yang tak lain adalah cucu Sayyid Sulaiman. Kiai Mahali membina rumah tangga sakinah dengan Nyai Hafsah di tempat tinggal beliau di Sidogiri. Pasangan ini kemudian dikaruniai 3 putra-putri, yakni Nyai Hanifah, Kiai Urip, Abdul Hayy, Nyai Sariah. Putri pertama beliau, Nyai Hanifah, kemudian dinikahkan dengan santri beliau yang terkenal alim dan memiliki tingkat akhlak yang tinggi, Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim dari Madura. Sebagaimana Nyai Hanifah, Kiai Nur Hasan juga keturunan Sayyid Sulaiman pendiri PP Sidogiri. Nasab beliau adalah Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim bin Asror bin Abdullah bin Sulaiman. Dari pernikahan ini, Kiai Nur Hasan dan Nyai Hanifah dikaruniai 3 orang putra dan 3 putri, yakni Kiai Bahar, Kiai Alit, Sidogiri, Kiai Dahlan, Sukunsari Kebonagung Pasuruan, Kiai Nawawi, Sidogiri, Nyai Munawaroh, Serambi Pasuruan, Nyai Fatona, Sidogiri, Nyai Anisatun, Sidogiri. Putra kedua Kiai Mahali yang bernama Kiai Urip, Abdul Hayy, juga tinggal di Sidogiri. Kiai Urip dikaruniai 2 putri dan 1 putra, yakni Nyai Rujana, Sidogiri, Nyai Amna, Sidogiri, Kiai A. Syafi'i, Sidogiri. Sedangkan putri ketiga Kiai Mahali yang bernama Nyai Sariah dikaruniai 3 orang putra, yakni Kiai Abdullah, Dungaron, Kiai Abdul Ghani, Gondang, Pekoren, Kiai Baro, Dungaron. Menurut sebagian riwayat, pada awalnya Nyai Hafsah ditunangkan dengan Kiai Abu Zarrin juga santri Kiai Aminullah yang diyakini masih keturunan Sayyid Sulaiman. Kiai Abu Zarrin santri Sidogiri yang ahli ilmu saraf dan nahwu pada zaman itu. Namun pertunangan itu tidak sampai pada jenjang pernikahan, karena Kiai Abu Zarrin merasa tidak pantas, Madura, Cangkolang, untuk bersanding dengan putri sang guru. Beliau merasa akan lebih menghormati Kiai Aminullah jika tidak menikah dengan putri guru beliau itu. Akhirnya, Nyai Hafsah dinikahkan dengan Kiai Mahali. Namun menurut riwayat lain, tidak demikian. Menurut keterangan dari beberapa narasumber dan keturunan Kiai Abu Zarrin, pertunangan Nyai Hafsah dengan Kiai Abu Zarrin tidaklah benar. Karena Kiai Abu Zarrin hanya menututi masa kepengasuhan Kiai Mahali, bukan Kiai Aminullah. Kiai Abu Zarrin hendak ditunangkan dengan Nyai Hanifah binti Mahali, bukan dengan Nyai Hafsah binti Aminullah. Mondoknya Kiai Abu Zarrin di Sidogiri diperkirakan seperiode dengan Kiai Nur Hasan, bukan dengan Kiai Mahali. Karena menurut riwayat, Syekhona Kholil Bangkalan hendak berguru mengaji nahwu dan saraf kepada Kiai Abu Zarrin, namun Kiai Abu Zarrin sudah wafat. Lalu Syekhona Kholil mengaji ke Sidogiri. Ketika itu yang menjadi pengasuh adalah Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim. Keterangan yang lain dalam catatan nasab keluarga Sidogiri menyebutkan, bahwa Nyai Hafsah dinikahkan dengan Kiai Musliman, bukan Kiai Mahali, lalu memiliki putri bernama Nyai Hanifah. Nyai Hanifah ini kemudian dinikahkan dengan Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim dari Madura. Menilik catatan tersebut, timbul pertanyaan, apakah Kiai Musliman itu adalah Kiai Mahali ataukah orang lain? Hal ini menimbulkan 2 kemungkinan. Pertama, Nyai Hafsah menikah dengan 2 orang yang berbeda, Kiai Mahali dan Kiai Musliman. Pernikahan Nyai Hafsah dengan Kiai Mahali tidak dikaruniai keturunan, berdasarkan pendapat yang mengatakan Kiai Mahali tidak mempunyai keturunan. Setelah itu, Nyai Hafsah menikah lagi dengan Kiai Musliman dan dikaruniai putra-putri, salah satunya bernama Nyai Hanifah. Atau sebaliknya, Nyai Hafsah menikah dengan Kiai Musliman terlebih dahulu, kemudian menikah dengan Kiai Mahali. Kedua, Nyai Hafsah menikah dengan 1 orang yang memiliki 2 nama, yaitu Kiai Mahali alias Kiai Musliman.
Kemungkinan Mahali adalah nama yang mulai dipakai setelah melakukan ibadah haji ke Tanah Haram, sedangkan Musliman adalah nama sejak masih kanak-kanak. Atau barangkali karena hal lain beliau mempunyai lebih dari satu nama, sebagaimana lazimnya ulama di zaman dahulu. Tampaknya pendapat yang mengatakan bahwa Kiai Mahali itu adalah Kiai Musliman lebih kuat. Sebab Hadratus Syekh Kiai Abdul Alim Abdul Jalil mengatakan bahwa Kiai Mahali dan Kiai Musliman adalah satu orang. Dan inilah pendapat yang masyhur. Diperkirakan Kiai Mahali berpulang ke Rahmatullah pada usia sepuh pada awal 1800-an Masehi. Tepatnya, sebelum tahun 1831. Sebab Kiai Abu Zarrin santri beliau yang menjadi pengasuh PP Sidogiri setelah beliau wafat pada 1831 per 1832. Mengenai tempat wafatnya Kiai Mahali, terdapat banyak versi dan tidak diketahui dengan pasti di mana. Ada yang mengatakan, beliau wafat di Sidogiri di mana beliau tinggal. Ada yang mengatakan, beliau wafat di Gambir Kuning, Kraton, Pasuruan. Dan ada juga yang mengatakan beliau wafat di Makkah. Karena ada jin yang tidak mampu ditaklukkan, maka beliau mondok lagi ke Makkah dan wafat di sana. Sehingga pantas kalau kemudian pesarian beliau tidak ditemukan. Sebelum mondok ke Sidogiri, Kiai Mahali belajar agama, nyantri, di pesantren di Bawean. Setelah mendapatkan ilmu-ilmu dasar agama, beliau kemudian memilih memperdalam ilmu agama ke tempat lain selain Bawean. Pilihan beliau jatuh pada pondok pesantren Sidogiri yang baru dibabat oleh Sayyid Sulaiman, keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Pesantren salaf yang masih sederhana itu memang menjadi salah satu tujuan belajar orang-orang Bawean, termasuk Kiai Aminullah pengasuh PPS yang asalnya santri dari Bawean yang ikut menaklukkan jin penghuni hutan Sidogiri bersama Sayyid Sulaiman. Dari dahulu sampai sekarang memang banyak santri dari Bawean yang memperdalam ilmu agama di PP Sidogiri. Dahulu santri dari Bawean terkenal taat, termasuk Kiai Aminullah dan Kiai Mahali. Di Sidogiri, Kiai Mahali belajar kepada Kiai Aminullah, menantu Sayyid Sulaiman. Ada yang memperkirakan bahwa Kiai Mahali masih mengikuti masanya Sayyid Sulaiman dan mengaji langsung kepada beliau, dan ada yang mengatakan Kiai Mahali hanya mengaji kepada Kiai Aminullah. Tampaknya, pendapat yang mengatakan Kiai Mahali hanya mengaji kepada Kiai Aminullah lebih mendekati kebenaran, karena Kiai Mahali kemudian diambil menantu oleh Kiai Aminullah, dinikahkan dengan Nyai Hafsah binti Aminullah. Selain mengaji, Kiai Mahali juga seperti Kiai Aminullah, tidak tinggal diam melihat guru beliau berjuang sendirian melawan jin-jin penghuni Sidogiri. Kiai Mahali membantu guru beliau menaklukkan jin-jin yang sering mengganggu proses pembangunan dan pengembangan pesantren itu. Perjuangan Kiai Aminullah dengan dibantu Kiai Mahali itu mengingatkan pada masa sebelum beliau, di mana Sayyid Sulaiman dengan dibantu Kiai Aminullah berjuang menaklukkan jin-jin penghuni Sidogiri saat membabat dan mendirikan PP Sidogiri. Selama mondok di Sidogiri, Kiai Mahali belajar dengan tekun, sehingga menjadi alim mengungguli santri-santri yang lain. Selain itu, beliau juga terkenal memiliki sifat humul, low profile, dan akhlakul karimah kepada guru dan teman-teman beliau. Beliau juga dikenal sakti, sebagaimana lazimnya ulama dan santri di masa itu. Guru beliau, Kiai Aminullah, ayah mertua. Sebagai pengasuh PP Sidogiri, Kiai Mahali mengajar dan mendidik santri-santri beliau dengan istiqamah dan penuh perhatian. Beliau mengkader ulama-ulama dan dai masa depan dengan baik. Di antara murid beliau adalah seorang ulama terkemuka di Pasuruan bernama Kiai Abu Zarrin yang dikenal sebagai Mbah Tugu, Tugu Winongan Pasuruan. Dari alimnya, Kiai Abu Zarrin sampai menulis kitab saraf yang diberi nama Sorof Sono. Kitab itu tidak mencantumkan masdar mim. Di antara murid Kiai Mahali yakni Kiai Abu Zarrin, Kiai Usman, Kiai Husain, Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim dari Madura. Selain itu, masih banyak santri Kiai Mahali lainnya. Murid-murid Kiai Mahali banyak menjadi orang alim dan disegani. Bahkan Kiai Abu Zarrin, Kiai Usman, Kiai Husain, dan Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim kemudian juga menjadi pengasuh PPS. Menurut riwayat dari Kiai Abdul Alim Abdul Jalil yang menyebutkan bahwa beliau semua termasuk pengasuh PP Sidogiri. Urutannya adalah 1. Sayyid Sulaiman, 2. Kiai Aminullah, 3. Kiai Mahali, 4. Kiai Abu Zarrin, 5. Kiai Usman, 6. Kiai Husain,
dan 7. Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim. Dengan demikian, Kiai Mahali bukan hanya sebagai pengasuh PPS, tapi juga guru dari 4 pengasuh PPS. Seorang ulama terkemuka yang disebut Syekhul Masyayikh al-Indonesi, guru para ulama Indonesia, Syekhona Khalil Bangkalan, adalah murid dari Kiai Abu Zarrin, dengan tirakat di makam beliau, dan murid secara langsung dari Kiai Husain dan Kiai Nur Hasan. Sudah masyhur bahwa Syekhona Khalil berguru kepada Kiai Abu Zarrin dan Kiai Nur Hasan. Tetapi yang belum banyak diketahui orang adalah Syekhona Khalil juga berguru kepada Kiai Husain. Ini berdasarkan keterangan dari salah satu Kiai Bangkalan keturunan Syekhona Khalil, bahwa di Sidogiri Syekhona Khalil bukan hanya mengaji kepada Kiai Nur Hasan, tapi juga kepada Kiai Husain. Dari sini tak dapat dipungkiri bahwa Kiai Mahali memberikan manfaat yang besar pada agama dan masyarakat. Beliau sebagai pengasuh PP Sidogiri mendidik dan mengkader banyak ulama dan dai. Kemudian 4 murid beliau menjadi pengasuh PPS dan 3 murid beliau menjadi guru dari Syekhona Khalil Bangkalan. Subhanallah. Setelah wafat Kiai Aminullah, santri sekaligus menantu beliau yakni Kiai Mahali menggantikan beliau sebagai pengasuh PP Sidogiri. Kiai Mahali adalah pengasuh ketiga dengan urutan Sayyid Sulaiman, Kiai Aminullah, Kiai Mahali. Namun menurut versi lain Kiai Mahali adalah pengasuh keempat dengan urutan Sayyid Sulaiman, Kiai Aminullah, Kiai Abu Zarrin, Kiai Mahali. Urutan Kiai Mahali setelah Kiai Abu Zarrin ini disangsikan oleh beberapa narasumber. Karena Kiai Abu Zarrin adalah santri Kiai Mahali. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Kiai Abu Zarrin pernah akan diambil menantu Kiai Sidogiri, namun gagal dan ganti Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim yang diambil mantu. Sedangkan yang mengambil menantu Kiai Nur Hasan adalah Kiai Mahali. Berarti Kiai Abu Zarrin dan Kiai Nur Hasan adalah sama-sama santri dari Kiai Mahali dan seperiode. Maka dari penjelasan di atas, urutan pengasuh Sidogiri adalah sebagai berikut. Sayyid Sulaiman, Kiai Aminullah, Kiai Mahali, Kiai Abu Zarrin, dan seterusnya, yakni kepengasuhan Kiai Mahali sebelum Kiai Abu Zarrin. Sebagaimana masyayikh Sidogiri lainnya, Kiai Mahali adalah sosok yang istiqamah. Beliau juga banyak mutalaah, mempelajari kitab, terbukti di kamar khusus beliau terdapat banyak tumpukan kitab. Kiai Mahali juga penuh perhatian kepada santri, sehingga ketika ada di antara mereka yang menangis, beliau menanyakan kepada santri beliau, bahkan hendak mengangkatnya sebagai anak angkat. Kelebihan-kelebihan dalam diri Kiai Mahali itu membuat beliau tampak menonjol di antara teman-teman beliau sewaktu menjadi santri. Sehingga Kiai Aminullah menikahkan beliau dengan putri semata wayang beliau, Nyai Hafsah. Dan akhirnya, Kiai Mahali menjadi pengasuh PP Sidogiri yang disegani. Suatu hari pada masa kepengasuhan Kiai Mahali datanglah seorang anak laki-laki ke Sidogiri, Keraton, Pasuruan. Dengan berbekal sekeranjang kitab dan sekeranjang nasi karak beliau datang dari Magelang, Jawa Tengah bermaksud menimba ilmu di Sidogiri. Setelah diterima sebagai santri baru, beliau pun menempati bilik yang ditentukan untuk beliau bersama teman-teman yang lain. Beliau bernama Abu Zarrin, Kiai Abu Zarrin. Santri yang satu ini semangat belajarnya luar biasa. Beliau cerdas dan sering belajar bersama dengan teman-teman beliau. Tak pelak santri itu menjadi santri yang luas ilmu pengetahuannya. Bukan hanya dari sisi belajarnya yang bersungguh-sungguh, dalam urusan makan pun Kiai Abu Zarrin selalu berhati-hati. Beliau makan nasi karak bekal yang dibawa beliau dari Magelang hanya jika perut beliau terasa lapar, selain itu tidak. Tak jarang Kiai Abu Zarrin mengganjal perutnya dengan batu menahan rasa lapar. Namun, nasib malang menimpa beliau. Tak selang berapa lama tinggal di pesantren, beliau terkena penyakit gatal-gatal yang tak kunjung sembuh. Bau tak sedap tercium pada bagian yang terkena penyakit itu, sehingga beliau dijauhi oleh teman-teman beliau. Mereka merasa jijik melihat keadaan Kiai Abu Zarrin. Sejak saat itu, anak yang cerdas dan rajin itu merasa seperti kehilangan sesuatu yang paling berharga. Sebab tidak dapat lagi bertanya masalah pelajaran dan bermusyawarah, berdiskusi, dengan teman-teman beliau. Karena itu, akhirnya beliau sering menangis di tengah malam. Kiai Abu Zarrin oleh guru beliau hendak ditunangkan dengan putri beliau, Nyai Hanifah binti Mahali. Lagi-lagi Kiai Abu Zarrin menolak halus tawaran sang kiai. Alasan beliau, ikraman wa ta'ziman, memuliakan dan menghormati kepada guru.
Dari tawaduknya, beliau merasa tidak pantas untuk menjadi menantu guru beliau yang sangat dihormatinya itu. Akhirnya Nyai Hanifah dinikahkan dengan salah satu santri Kiai Mahali asal Bangkalan Madura, yakni Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim yang masih punya hubungan darah dengan keluarga Sidogiri. Nasab Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim sampai ke Sayyid Sulaiman melalui jalur abah beliau, Kiai Nur Khotim bin Asror bin Abdullah bin Sulaiman. Ada yang mengatakan, Hadratus Syekh Kiai Haji Mahali yang istiqamah dan khumul itu termasuk waliun min auliyaillah, salah satu wali Allah SWT. Karena itulah beliau memiliki beberapa karamah atau kekeramatan. Di antara karamah beliau bisa berperang dengan jin dan menaklukkannya. Dan di antara karamah beliau lagi, adalah keistimewaan dalam kamar beliau yang hanya tampak pada orang tertentu. Al-Kisah, sejak tinggal di dapur dalam Kiai Mahali, Kiai Abu Zarrin muda diberi tugas menjaga kamar khusus milik Kiai Mahali. Tidak seorang pun oleh Kiai Mahali diperbolehkan masuk ke kamar itu, bahkan juga Nyai Hafsah, istri beliau sendiri. Kamar itu selalu beliau kunci sebelum beliau meninggalkan dalam. Dalam Kiai Mahali saat ini telah tak ada karena ditelan zaman, terletak di lokasi gedung Kopontren Sidogiri Unit I dan Unit 2, saat ini. Dalam tersebut sebelumnya ditempati Hadratus Syekh Kiai Aminullah, mertua beliau. Kemudian Kiai Aminullah menyuruh Kiai Mahali menempati rumah tersebut. Entah lupa atau bagaimana, suatu hari Kiai Mahali keluar menghadiri undangan di suatu tempat tanpa mengunci gembok kamar khusus itu. Kiai Abu Zarrin yang mengetahuinya segera menyusul Kiai Mahali untuk memberitahu, namun tidak berhasil. Kiai Abu Zarrin kemudian kembali dan bermaksud mengunci pintu kamar tersebut. Sebelum kamar itu dikunci beliau, timbul rasa penasaran di hati Kiai Abu Zarrin, karena Nyai Hafsah pun tidak diizinkan masuk ke kamar itu. Ada apa sebenarnya di dalam kamar itu? Karena penasaran, Kiai Abu Zarrin membuka dan melihat-lihat ke dalam kamar. Tampak beberapa tumpukan kitab. Kiai Abu Zarrin heran. Terlintas di benak beliau, sepertinya tidak ada hal yang aneh dengan kamar ini, tapi kenapa selalu dikunci? Setelah Kiai Abu Zarrin menengadahkan kepala beliau ke atas, beliau sangat kaget. Beliau melihat surga di atas kamar Kiai Mahali. Taman yang sangat indah yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Beliau sangat terkejut melihat pemandangan menakjubkan itu, lalu segera keluar dan mengunci kamar Kiai beliau itu dengan berdebar-debar. Tiba-tiba ada rasa bersalah menyelimuti Kiai Abu Zarrin setelah masuk dan melihat pemandangan yang luar biasa itu. Dari sangat besarnya rasa sesal dan rasa bersalah, beliau menangis sampai Kiai datang. Beliau ingin segera memohon maaf kepada Kiai Mahali atas perbuatan beliau. Bukan dipukul atau dimarahi yang beliau takutkan, tapi beliau takut tidak dimaafkan oleh sang Kiai. Setibanya Kiai Mahali dari menghadiri undangan, Kiai Abu Zarrin segera memohon maaf dan menceritakan perbuatan beliau yang mungkin menyakiti hati guru beliau itu. Setelah mendengarkan cerita Kiai Abu Zarrin, Kiai Mahali memaafkan dan meminta pada beliau agar tidak menceritakan peristiwa itu kepada orang lain. Peristiwa luar biasa saat dibukanya kamar itu mengungkap siapa sebenarnya Kiai Mahali. Hal itu menggambarkan bahwa Kiai Mahali memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Meski demikian, Kiai Mahali meminta agar peristiwa itu tidak diceritakan kepada siapapun, termasuk pada Nyai Hafsah, istri beliau. Hanya Kiai Abu Zarrinlah satu-satunya orang yang mengetahui siapa sebenarnya Kiai Mahali. Rahasia kamar khusus Kiai Mahali tersebut terus terpendam, hingga menjelang wafat beliau Kiai Abu Zarrin. Menurut salah satu keturunan Kiai Abu Zarrin, beliau baru menceritakan kisah beliau di kamar Kiai beliau itu menjelang wafat.